SMA Negeri 8 Yogyakarta yang saya banggakan. Acara selanjutnya yaitu materi yang sangat penting dalam aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tak lain dan tak bukan tentang ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang akan disampaikan oleh beberapa guru agama di SMA N8 Yogyakarta. Antara lain Bapak Sugeng Dani, MPDI, Bapak DRS Antonius Supriyaka, SPD, Ibu Nimade Suli Suwarsidi, SPD, dan Ibu Catherine Veronica Munte, SPD, dengan judul Deleta Karakter Keimanan dan Ketakwaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam renungan pada hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita semakin menjadi pohon yang kuat, yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Namun sebelumnya, Bu Catherine akan mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Bu Catherine akan pimpin dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Selalu baru dan semakin baru di dalam hidup kami kasih setiamu. Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami sehingga kami dapat semakin mengenal jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah dan tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini, yaitu tentang Samuel ya. Kita mau sama-sama buka di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19. Bu Catherine akan bacakan untuk kita semua. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Berbicara tentang Samuel, kita sudah tahu bahwa Samuel ini dilahirkan dari seorang perempuan yang selama pernikahannya dia menanti-nantikan keturunan ya, yaitu Ibu Hana. Ibu Hana ini terus menanti dan berharap dia mempunyai keturunan. Tetapi di dalam penantian itu Tuhan belum izinkan terjadi. Namun suatu kelak dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan memberikan aku keturunan seorang anak, anak itu akan kuberikan untuk dididik dan diasuh di bait Allah, untuk menjadi pelayanmu. Nah, mendengar setiap seruan tangisan Ibu Hana ini, kemudian suatu ketika Tuhan menjawab doa Ibu Hana, dan Ibu Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Ya, nah, seperti namanya, Samuel akhirnya dilahirkan dan kemudian Ibu Hana membawanya ke Silo untuk dibesarkan oleh seorang imam bernama Imam Eli. Samuel dibesarkan di bait Allah. Dia dididik di sana, dia dibesarkan di sana. Menjadi pelayan Tuhan. Nah, seperti Samuel, dia tidak hanya bertumbuh secara fisik. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Samuel ini. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Dan Bu Catherine ambil tema pada kesempatan ini yaitu bertumbuh
dan berhikmat. Bertumbuh dan berhikmat. Yang pertama, bertumbuh. Semua manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan secara fisik, namun juga harus bertumbuh secara rohani. Nah, pertumbuhan secara fisik tentu semua manusia pasti mengalaminya. Manusia bertumbuh lebih tinggi, manusia bertumbuh lebih dewasa, manusia bertumbuh semakin tua, ya. Itu artinya pertumbuhan secara jasmani dan itu pasti semua mengalaminya. Tetapi pertumbuhan rohani itu adalah sebuah upaya yang harus kita kejar, yang harus kita upayakan. Setiap pertumbuhan rohani kita mempunyai kerinduannya masing-masing. Tidak semua orang bisa mencapai pertumbuhan secara rohani, sekalipun itu yang diminta Tuhan. Nah, pertumbuhan secara rohani itu seharusnya ada di setiap kita anak-anak Tuhan. Pertumbuhan secara rohani adalah pertumbuhan seseorang secara keimanan. Seberapa besar dia bertumbuh beriman kepada Tuhan, seberapa dalam dia mengerti tentang Tuhan. Ya, pertumbuhan kerohanian itu harus nyata di dalam hidup kita. Kita mau buka sama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kita mau sama-sama buka. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Bu Catherine akan bacakan untuk kita semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam kitab Petrus ini menjelaskan bahwa manusia sejatinya bertumbuh secara rohani, itu bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan tertinggi adalah pengenalan akan Tuhan. Seberapa kamu mengenal Tuhan? Seberapa dalam kamu mengenal siapa Tuhanmu? Ya, mengenal Tuhan tidak hanya sebatas, oh ya, Tuhan, aku mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengenal Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Oh tidak, seberapa pengenalan kita akan Tuhan berarti kita mengerti semua isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ada contoh pada waktu itu ada seorang yang bertanya kepada seseorang, ya, seorang laki-laki. Dia bertanya, Mas, kenapa kamu gak beribadah? Lama loh kamu tidak pernah beribadah sekarang. Terus dia berkata menjawab seperti ini, ngapain saya harus beribadah? Kan Tuhan sudah di hatiku. Wah, ini adalah suatu jawaban yang sangat rohani, ya. Terlihat seolah seperti jawaban yang sangat rohani. Tetapi untuk menjawabnya kembali, akhirnya dia menjawab gini, oke, Tuhan ada di Tuhan ada di hatimu. Kamu tadi bilang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu ada nggak di hati Tuhan? Nah, pengenalan kita akan Tuhan, kita nggak cukup untuk mengerti, oh Tuhan itulah menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu, ini Tuhan ini. Tidak cukup sampai sejauh itu. Tetapi kita benar-benar ada di hati Tuhan, Tuhan ada di hati kita. Jadi, kita harus mengerti betul, kita harus mengenal betul siapa Tuhan kita. Ya, kita harus tahu jalan-jalan Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup ini bukan mencapai semua keinginan kita, tetapi mencapai apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Jadi, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, karena ketika kalian mengenal Tuhan, kalian akan bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sebagai anak-anak Kristen, kita harus bertumbuh secara rohani. Kita harus bertumbuh, mengerti, mengenal semua jalan-jalan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhikmat. Ya, hari ini kita belajar tadi bertumbuh dan yang kedua berhikmat. Apa toh itu hikmat? Hikmat adalah pola pikir kita
harus selaras dengan pola pikir Tuhan. Hikmat adalah pola pikir kita harus sama dengan pola pikir Tuhan. Ya. Hikmat itu sangat kita butuhkan. Hikmat sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita berpikir dari sudut pandang diri kita, itu berarti kita belum berhikmat. Tetapi ketika kita berpikir untuk menghadapi segala sesuatu dengan cara berpikir Allah, itu artinya kita hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, seperti seorang raja, ada seorang raja di dalam firman Tuhan, dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo pada waktu itu, dia hanya meminta kepada Tuhan. Dia tidak meminta harta kekayaan, kemuliaan, kejayaan, harta benda dan lain sebagainya, umur panjang. Dia tidak meminta itu. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal 1, kita akan buka sama-sama. Di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-10, di situ Salomo tidak meminta apapun dari Tuhan selain hikmat dan pengertian. Ya. Salomo sebagai seorang raja, dia bahkan tidak meminta nyawa pembencinya pun, dia tidak memintanya. Tetapi dia hanya meminta kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Bagi Salomo, hikmat jauh lebih penting dari semua yang ditawarkan dunia. Mungkin kalau kita ditawarkan sama Tuhan, kamu mau minta apa? Mungkin kita bisa menyebutkan, aku mau minta menjadi orang yang kaya, punya rumah 10 rumah, punya 5 mobil, punya ini, punya villa, punya ini dan lain sebagainya. Nah, tapi kita lupa bahwa hikmat jauh lebih penting dari semua yang ditawarkan oleh dunia. Dan itu yang diminta oleh Raja Salomo. Dia seorang raja, tetapi yang diminta adalah dia minta hikmat dari Tuhan. Nah, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya juga meminta hikmat dari Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Ya, bahkan Salomo di sini mendapatkan berkat double porsi dari Tuhan. Ya, di ayat yang ke-12 Tuhan menggenapi janjinya atas Salomo. Ya, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan Salomo untuk memberikan hikmat kepadanya. Tapi selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau bahkan sesudah engkau. Jadi Salomo mendapatkan berkat double porsi dari Tuhan. Selain berkat hikmat, Salomo juga mendapatkan berkat lebih dari Tuhan. Dia diberikan harta benda, kejayaan, dan kemuliaan dari Tuhan. Nah, seperti itulah yang seharusnya kita minta dari Tuhan. Oke, mungkin kita minta harta benda, kita minta umur panjang. Tetapi ingatlah, jauh daripada semuanya itu, ada hal yang jauh lebih penting. Mintalah hikmat dari Tuhan. Ketika kamu berjalan berhikmat, berarti kamu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jadi, Bu Catherine mau mengajak kita semua, bertumbuhlah di dalam Tuhan dan berhikmat di dalam Tuhan. 2 hal ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Semakin hari semakin hidup kita dibaharui. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kita berhikmat di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama untuk membawa firman ini untuk masuk di dalam hidup kita sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengerti, mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita akan akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami tentang 2 hal, bertumbuh dan berhikmat. Kiranya firman ini terus menguatkan kami dan membawa kami kepada suatu pengertian bahwa hidup kami bukan untuk kami, tetapi hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan berhikmat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak salah di dalam langkah,
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami di dalam campur tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan jiwa, roh, dan tubuh kami di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman SMA Negeri 8 Yogyakarta yang saya banggakan. Tak terasa kita berada di penghujung acara dari Delayota Character and Creativity Building. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutupan DCCB yang akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah Sri Suyatmi SPD. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya, Nisrina Konita, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Paksi Jaya.